Masih bersama saya sudah Aiman Wicaksono di Sapa Indonesia Malam. Ada juga Bung Barita Simanjuntak dari Ketua Komisi Kejaksaan dan juga Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI, Boyamin Saiman. Nanti saya akan menghubungi Pak Bambang Nur Cahyo, ia adalah Ketua Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengetahui kemudian terkait dengan vonis ini. Tapi sebelum ke Pak Bambang, nanti saya akan coba untuk menghubungi Pak Bambang. Saya ingin ke Bung Boyamin. Bung Boyamin, ini mungkin nggak semuanya nanti akan terungkapkan pengadilan tingkat pertama di PN ini sudah selesai. Mungkin nggak kebongkar di tingkat pengadilan selanjutnya atau hanya memeriksa berkas putusan tanpa kemudian mengungkap apa yang ada di balik itu? Kalau tidak banding kan ya juga tidak akan terungkap di pengadilan berikutnya, Iman. Kalau banding misalnya? Ya tidak bisa. Karena itu kan prosesnya justru pemeriksaan itu kan justru di pengadilan pertama, pengadilan tadi. Nah ini justru tugasnya nanti KPK kan tentang kingmaker, bapakku, bapakmu dan juga beberapa inisial itu kan sudah aku serahkan KPK. Dan justru dengan putusan hari ini berarti dapat mandat lah KPK untuk menuntaskan itu. Gitu. Jadi dulu juga memang saya minta KPK untuk menuntaskan kingmaker, bapakku, bapakmu dan beberapa inisial. Dan sudah saya serahkan resmi dan di sana setahu saya sudah terbit surat perintah penyelidikan. Nah ini kan tinggal berarti dapat mandat baru ini KPK. Tapi surat perintah penyelidikan kan masih jauh, belum ada sprindik yang kemudian bisa lanjut. Iya kan gini, tugas kepolisian sudah selesai memang, jangan dipaksa lebih lagi. Dan kejaksaan juga sudah kita anggap cukup lah, sudah selesai untuk sampai Pinangki, Andi Irfan, Jaya dan juga Joko Chandra. Ini sudah cukup lah. Karena tinggal KPK nanti, mengatakan itu? Iya, jadi kan tugasnya masing-masing sudah ada. Kepolisian juga sudah selesai di 2 jenderal dan juga Tommy Sumardi misalnya. Terus kejaksaan sudah, itu kurang KPK aja yang belum bekerja dalam urusan Joko Chandra. Baik, saya ke Pak Bambang Nur Cahyo. Pak Bambang bisa mendengar saya? Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pak Bambang ya? Iya, siap. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Pak Hakim, Pak Bambang. Pak Bambang, saya ingin bertanya soal pertama apresiasi dulu terhadap Majelis Hakim dari Pinangki yang kemudian mengambil keputusan di luar apa yang kemudian diperkirakan ultra petita. Ini bahkan 2 kali lipat lebih, 2,5 kali lipat dari putusan dari tuntutan dari jaksa. Bisa komentar soal ini, Pak? Mungkin sebutkan siapa nama majelis hakimnya. Oke, terima kasih Mas Aiman ya. Selamat malam para pendengar semua. Tadi sudah kita dengar bersama ya, sore hari menjelang malam sudah diputus ya untuk jaksa Pinangki, di mana majelis hakim dalam hal ini dipimpin oleh Yang Mulia Bapak IG Eko Purwanto, Sarjana Hukum Magister Hukum, kemudian dibantu oleh Bapak Dr. Sunarso sebagai hakim anggota 1, dan hakim ad hoc-nya yaitu Bapak Dr. Agus Salim. Ya. Demikian Mas Aiman. Oke, ada yang kemudian mengganjal Pak, pernah disampaikan juga oleh Pak Hakim kalau tidak salah bahwa ia kecewa karena tidak bisa membongkar siapa kingmaker yang kemudian ada di dalam persidangan ini, yang kemudian sempat disebut-sebut membantu Pinangki dan lain sebagainya. Ya. Betulkah bahwa ada banyak kemudian yang belum diungkapkan dari kisah yang kemudian muncul di persidangan, Pak? Ya. Jadi begini. Silakan Pak Bambang. Ya, jadi begini. Makanya dalam hal ini Pinangki ini kan tadi sudah diputus ya, yaitu dia terbukti sebagaimana dakwaan ke-1 subsidiar. Kemudian kedua, yaitu dakwaan ke-1 subsidiar itu tidak pidana korupsinya. Kemudian kedua itu tidak pidana pencucian uangnya. Dan yang ketiga subsidiarnya yaitu persekongkolan jahat. Ya. Nah ini semuanya bisa dibuktikan oleh majelis hakim. Nah terlepas daripada memang ada kingmaker dan sebagainya, tentunya ini makanya menjadi salah satu alasan pemberat dari majelis hakim. Karena ketidakterbukaan dari para terdakwa ini, Mas? Iya, nanti barangkali demikian ya, kita lihat tadi ya. Dari seluruh rangkaian Pinangki yang perjalanannya begitu, persidangannya. Baik. Dan itu menjadi faktor pertimbangan dari para hakim, majelis hakim untuk kemudian memutuskan hal yang lebih berat. Betul. Itu salah satunya ya. Makanya dari 4 tahun, kemudian dendanya kan 500 juta, subsidiar 6 bulan, kemudian oleh majelis hakim menjadi 10 tahun
kemudian Dendanya 600 juta, Iya. 600 juta dinaikkan 100 juta, dan Iya. untuk subsidiarnya 6 bulan. Saya ingin tanya Juga Pak tuh. Bambang, putusan Ya. ultra petita ini memang tidak banyak ketimbang putusan yang lain. Artinya putusan yang melebihi dari tuntutan jaksa ini tidak banyak, betul Pak ya? Betul, betul sekali. Jadi kan kita melihat ini, majelis hakim melihat bahwa kasus ini kan menarik perhatian publik, ya. Jadi kenapa sebagai seorang aparat penegak hukum yang seharusnya menjaga hukum itu sendiri, ya, nah itu mungkin salah itu. Jadi satu perhatian juga, gitu. Mas Aiman. Baik. Sekali lagi apresiasi Pak Bambang untuk Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas kasus Terima Pinangki kasih, ini. Mas Tadi sudah Aiman. disebutkan oleh Doanya juga Pak semua. Terima Humas. kasih semua buat Iya, teman-teman sehat semua. selalu Iya. Pak Hakim. Ya. Iya. Baik. Saya ke Pak Bambang, saya ke Pak Barita Simanjuntak, maksud saya, Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Bung Barita, terakhir apa yang bisa Anda sampaikan? Apa yang kemudian bisa diungkapkan bahwa ini semua harus terungkap atau bisa jadi memang ya sudah menguap begitu saja? Ya, jadi kalau kita lihat Mas Aiman, proses di kejaksaan dalam penuntutan sudah selesai, putusan pengadilan juga sudah ada. Marilah kita melihat putusan pengadilan itu sebagai keputusan hukum yang harus dilaksanakan, serta itu bisa menjadi bagian dari proses selanjutnya. Namun perlu kita meluruskan di sini, sebenarnya ini kan putusan perkara pidana. Ultra petita kan sebenarnya ada ranah atau di ranah yang administrasi, dan itu kalau yang dalam sistem peradilan pidana kita hal yang biasa saja, karena tugas hakim adalah mencari kebenaran material dan menyandingkannya dengan sisi keadilan. Jadi saya kira ini adalah putusan yang tidak saja harus terkait, tetapi dengan pertimbangannya sisi keadilan masyarakat itu membuat bahwa kita memiliki harapan besar bagi penegakan hukum di negara hukum Republik Indonesia ini yang lebih baik lagi, dan jadi tugas penegak hukum untuk lebih dedikasi lagi yang ini agar keseluruhan rangkaian proses ini hati-hati. Sebab apabila kita tidak terbuka dalam menyelesaikan kasus atau masalah, maka itu akan menjadi faktor yang memberatkan dalam putusan. Ini satu yang sangat berharga. Baik, terima kasih Bung Barita. Nampaknya ada gangguan dengan audio. Saya terakhir ke Bung Boyamin. Bung Boyamin, jadi nggak bukan cuma satu jalan KPK yang bisa membongkar ini. Hanya dan satu-satunya, karena polisi dan kejaksaan sudah selesai dengan tugasnya. Betul, karena nanti kalau dibebani lagi, kasihan lagi. Karena Kejaksaan Agung juga lagi fokus urusan BPJS Tenaga Kerja, Jiwasraya juga belum tuntas. Asabri. Terus ketambahan Asabri kan gitu kan. Jadi masih banyak itu biar tidak terganggu, karena terus terang aja dalam mengungkap Pinangki ini beban berat, saya tahu persis itu beban psikologis dari Kenapa Anda tahu itu? Kejaksaan penyidikan itu. Kok bisa? Ya adanya kingmaker kan gitu kan. Oh, kingmaker di lingkup kejaksaan Anda mengatakan itu ya? Bukan, di luar. Maksudnya ini orang besar. Kan bisa eksternal, bisa internal. Kan. Oh, bisa eksternal, bisa internal. Tapi kalau eksternal kok yang psikologis beratnya di internal? Bisa kalau orangnya besar sekali dan kekuasaannya besar sekali kan bisa aja tuh. Oke. Jangan diarah-arahkan gitu, Ayman. Oh, jadi kalau eksternal tapi bisa juga pengaruh ke psikologis internal karena sangat besar sekali orangnya, begitu? Iya, bisa. Tapi penutup ini, Ayman. Jadi saya menghimbau, jangan mencoba membodohi hakim, terutama dalam persidangan ini. Tadi kan saya sejak pagi sampai sore sengaja datang dengan berpakaian yang najis sekali untuk menghormati hakim itu. Intinya saya ingin menyampaikan masyarakat, kalau berbuat sesuatu tidak pidana, jujur aja malah enak. Jangan berusaha membodohi hakim. Hakim itu sudah diajar sejak dulu, sejak zaman pendidikan untuk mengetahui mensrea orang gitu loh. Jadi bagaimana Pinangki ngomong ketemu Joko Chandra hanya kebetulan, tidak ada niat apa-apa. Terus tidak ngakui uang mengalir. Terus juga tidak mengungkap kingmaker atau peran yang lain. Itu kan terungkap semua tadi oleh hakim, bisa dibaca dengan jelas, dengan teori segala macam. Jadi tolonglah, ini saya malah menghimbau sebenarnya Pinangki bersedia untuk di justice kolaborator untuk mengungkap kingmaker. Karena nanti dia tidak akan dapat remisi, bebas bersyarat, juga tidak dapat asimilasi. Oh, tidak akan dapat itu ya? Pinangki tidak akan dapat? Ya karena kasus korupsi kan BP 99 zaman Presiden SBY. Kecuali justice collaborator. Nah, justru saya dorong untuk justice kolaborator untuk mengungkap kingmaker. Karena nampaknya sesuatu yang dia tutupi tidak berhasil kan mengelabui hakim kan gitu kan. Kira-kira kan gambarannya begitu. Jadi saya dorong untuk jadi justice kolaborator. Oke, jelas sekali apa yang disampaikan. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bung Boyamin Saiman,
dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia dan juga Bung Barita Simanjuntak, Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam. Saudara, ini adalah akhir dari Sapa Indonesia Malam. Saat lagi Anda akan menyaksikan program Aiman. Saya Aiman Wicaksono undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.